Halo, perkenalkan nama saya Eni Rusmita, ahli media farmasi. Saya peserta Latsar gelombang 6, golongan 2, angkatan 16 dan dari kelompok 2 yang diselenggarakan oleh BPSDM Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2022 dengan tutor Bapak Dr. Konrad Sawang, MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan review tentang materi Agenda 2, yaitu nilai-nilai dasar ASN yang diakronimkan dengan berakhlak. Sebelum membahas lebih jauh tentang nilai-nilai dasar ASN, kita harus terlebih dahulu mengetahui pengertian ASN itu sendiri. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, yang dimaksud dengan aparatur sipil negara yang selanjutnya disingkat ASN, adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Dasar hukumnya yaitu berdasarkan Surat Edaran Menteri Pan-RB Nomor 20 Tahun 2021 yang dikeluarkan pada tanggal 26 Agustus 2021 tentang implementasi nilai dasar dan employer branding aparatur sipil negara. Disebutkan bahwa dalam rangka penguatan budaya kerja sebagai salah satu strategi transformasi pengelolaan ASN menuju pemerintahan berkelas dunia atau world class government, pemerintah telah meluncurkan nilai-nilai dasar ASN berakhlak dan employer branding yaitu bangga melayani bangsa. Pada tanggal 27 Juli tahun 2021, Presiden Joko Widodo meluncurkan nilai dasar ASN dan employer branding ASN tersebut yang bertepatan dengan hari jadi Kementerian Pan-RB ke-62. Nilai dasar ASN yang diluncurkan yaitu ASN berakhlak yang merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kedudukan dan peran PNS dalam NKRI. Kedudukan PNS dalam NKRI sebagai unsur aparatur negara yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. PNS melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah. ASN, yaitu PNS dan PPPK, berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Berikut tugas PNS dan PPPK sebagai pegawai ASN. Yang pertama yaitu melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua yaitu memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Yang ketiga yaitu mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nilai dasar ASN yang pertama yang akan dibahas yaitu berorientasi pelayanan. Dalam nilai dasar ini terdapat beberapa prinsip. Yang pertama yaitu berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Yang kedua ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Yang ketiga yaitu memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang keempat melakukan perbaikan dan pengertian pelayanan publik. Definisi dari pelayanan publik sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Penyelenggara pelayanan publik. Adapun penyelenggara pelayanan publik menurut Undang-Undang Pelayanan Publik adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Dalam batasan pengertian tersebut, jelas bahwa aparatur sipil negara atau ASN adalah salah satu dari penyelenggara pelayanan publik, yang kemudian dikuatkan kembali dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara atau Undang-Undang ASN, yang menyatakan bahwa salah satu fungsi ASN adalah sebagai pelayan publik. Prinsip pelayanan publik. Ada 9, yang pertama yaitu partisipatif, yang kedua transparan, yang ketiga responsif, yang keempat tidak diskriminatif, yang kelima mudah dan murah, yang keenam efektif dan efisien, yang ketujuh ada accessible, yang kedelapan ada akuntabel, dan yang kesembilan ada berkeadilan. 3 unsur penting dalam pelayanan publik. Yang pertama yaitu penyelenggara pelayanan publik, yaitu ASN atau birokrasi. Yang kedua yaitu penerima layanan, yaitu masyarakat, stakeholders atau sektor privat. Dan yang ketiga yaitu kepuasan yang diberikan dan atau diterima oleh penerima layanan.
Pasal 34 Undang-Undang Pelayanan Publik juga secara jelas mengatur mengenai bagaimana perilaku pelaksana pelayanan publik, termasuk ASN, dalam menyelenggarakan pelayanan publik, yaitu adil dan tidak diskriminatif, cermat, santun dan ramah, tegas, handal dan tidak memberikan putusan yang berlarut-larut, profesional, tidak mempersulit, patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar, menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas institusi penyelenggara, tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari benturan kepentingan, tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan publik, tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam menanggapi permintaan informasi, serta proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat. Tidak menyalahgunakan informasi, jabatan dan kewenangan yang dimiliki sesuai dengan kepantasan dan tidak menyimpang dari prosedur. Contoh implementasi dari nilai berorientasi pelayanan ini ialah bersikap ramah dalam melayani masyarakat, menerapkan 5S yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Nilai dasar ASN kedua yang dibahas yaitu akuntabel. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab dari amanah yang dipercayakan kepadanya. Amanah seorang ASN menurut ASN Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 adalah menjamin terwujudnya perilaku yang sesuai dengan nilai dasar ASN berakhlak. Di dalam akuntabel sendiri terdapat beberapa prinsip, yaitu yang pertama bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan, yang kedua melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, disiplin, dan berintegritas tinggi, yang ketiga menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, yang keempat tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Aspek-aspek akuntabilitas. Yang pertama yaitu akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Hubungan yang dimaksud adalah hubungan dua pihak antara individu, kelompok, atau institusi dengan negara dan masyarakat. Yang kedua yaitu akuntabilitas berorientasi pada hasil. Hasil yang diharapkan dari akuntabilitas adalah perilaku aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil, dan inovatif. Yang ketiga yaitu akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Laporan kinerja adalah perwujudan dari akuntabilitas. Yang keempat yaitu akuntabilitas memerlukan konsekuensi. Akuntabilitas menunjukkan tanggung jawab dan tanggung jawab menghasilkan konsekuensi. Dan yang terakhir yaitu akuntabilitas memperbaiki kinerja. Tujuan utama dari akuntabilitas adalah untuk memperbaiki kinerja ASN dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Akuntabilitas memiliki 5 tingkatan yang berbeda. Yang pertama yaitu akuntabilitas personal, yang kedua yaitu akuntabilitas individu, yang ketiga yaitu akuntabilitas kelompok, yang keempat yaitu akuntabilitas organisasi, dan yang kelima yaitu akuntabilitas stakeholder. Untuk menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel dibutuhkan beberapa hal seperti berikut ini. Yang pertama yaitu kepemimpinan, yang kedua yaitu transparansi, yang ketiga yaitu integritas, yang keempat yaitu tanggung jawab, yang kelima yaitu keadilan, yang keenam yaitu kepercayaan, yang ketujuh yaitu keseimbangan, yang kedelapan yaitu kejelasan, dan yang kesembilan yaitu konsistensi. Contoh implementasi nilai akuntabilitas sendiri yaitu datang kerja tepat waktu, pulang kerja juga tepat waktu sesuai jam yang telah ditentukan, mematikan printer atau laptop sepulang kerja. Nilai yang ketiga yang akan dibahas yaitu kompeten. Di dalam kompeten sendiri terdapat beberapa prinsip. Yang pertama yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Yang kedua yaitu meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Yang ketiga yaitu membantu orang lain belajar. Yang keempat yaitu melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Sesuai peraturan Menteri Pan-RB Nomor 38 Tahun 2017 tentang standar kompetensi ASN, kompetensi meliputi 1. Kompetensi teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Yang kedua yaitu kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan atau mengelola unit organisasi. Yang ketiga yaitu kompetensi sosial kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai,
moral, emosi, dan prinsip yang harus dipenuhi setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatan. Contoh implementasinya yaitu menggunakan hak dan kewajiban dengan penuh tanggung jawab, menunjukkan kinerja terbaik pada setiap tugas yang diberikan kepadanya. Nilai selanjutnya yaitu harmonis. Dalam nilai harmonis sendiri terdapat beberapa prinsip. Yang pertama yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan. Yang kedua yaitu menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Yang ketiga yaitu suka menolong orang lain. Yang keempat yaitu membangun lingkungan kerja yang kondusif. Dari halaman Wikipedia, harmoni dalam bahasa Yunani atau harmonia berarti terikat secara serasi atau sesuai. Dalam bidang filsafat, harmoni adalah kerjasama antara berbagai faktor dengan sedemikian rupa hingga faktor-faktor tersebut dapat menghasilkan suatu kesatuan yang luhur. Dalam kamus Merriam-Webster, harmonis atau harmonious diartikan sebagai having a pleasing mixture of notes. Sebagai pelayan publik, setiap pegawai ASN senantiasa harus bersikap adil dan tidak diskriminasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Mereka harus bersikap profesional dan berintegritas dalam memberikan pelayanan. Tidak boleh mengejar keuntungan pribadi atau investasinya belaka, tetapi pelayanan harus diberikan dengan maksud memberdayakan masyarakat, memberikan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Ketika publik ASN dalam mewujudkan suasana harmonis, ada 3 fokus utama dalam pelayanan publik, yakni yang pertama, pelayanan publik yang berkualitas dan relevan, yang kedua, visi dimensi reflektif. Etika publik berfungsi sebagai bantuan dalam menimbang pilihan sarana kebijakan publik dan alat evaluasi. Modalitas etika menjembatani antara norma moral dan tindakan faktual. Contoh implementasi dari nilai ini ialah membuat tempat kerja yang berenergi, memberikan keleluasaan untuk belajar dan memberikan kontribusi, tidak meneruskan informasi yang belum tentu kebenarannya, membantu rekan kerja atau orang lain yang meminta tolong, berbagi kebahagiaan bersama seluruh anggota organisasi. Nilai selanjutnya yaitu loyal. Dalam nilai loyal sendiri terdapat beberapa prinsip. Yang pertama, berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Yang kedua, memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah. Yang ketiga yaitu menjaga nama baik sesama ASN, menjaga nama baik pemimpin, instansi, dan negara. Nah, selanjutnya yaitu yang keempat, menjaga rahasia jabatan dan negara. Secara etimologis, istilah loyal diadaptasi dari bahasa Prancis yaitu loyal, yang artinya mutu dari sikap setia. Secara harfiah, loyal berarti setia atau suatu kesetiaan. Bagi seorang pegawai negeri sipil, kata loyal dapat dimaknai sebagai kesetiaan paling tidak terhadap cita-cita organisasi dan lebih-lebih kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Karakter yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat loyalitas seseorang. Yang pertama, taat pada peraturan. Yang kedua, bekerja dengan integritas. Yang ketiga, bertanggung jawab pada organisasi. Yang keempat, yaitu memiliki kemauan untuk bekerja sama. Yang kelima, yaitu memiliki yang tinggi terhadap organisasi. Yang selanjutnya yaitu memiliki hubungan antar pribadi yang baik dan memiliki kesukaan terhadap pekerjaan. Yang selanjutnya memiliki keberanian untuk mengutarakan ketidaksetujuan. Dan yang terakhir yaitu dapat menjadi teladan bagi pegawai yang lain. Contoh implementasi dari nilai ini, tidak melimpahkan tugas yang diberikan atasan kepada orang lain padahal diri sendiri mampu menyelesaikannya. Siap dan berkomitmen terhadap setiap pekerjaan yang diberikan kepadanya. Nilai yang keenam yaitu adaptif. Di dalam nilai adaptif sendiri terdapat beberapa prinsip. Yang pertama yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan. Yang kedua yaitu cepat menyesuaikan diri dan menghadapi perubahan. Yang ketiga yaitu terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Dan yang keempat yaitu bertindak proaktif. Adaptif adalah karakteristik alami yang dimiliki makhluk hidup untuk bertahan hidup dan menghadapi segala perubahan lingkungan atau ancaman yang timbul. Dengan demikian, adaptif merupakan kemampuan mengubah diri sesuai dengan keadaan lingkungan dan juga mengubah lingkungan sesuai dengan keadaan atau keinginan diri. Sejatinya, tanpa beradaptasi akan menyebabkan makhluk hidup tidak dapat mempertahankan diri dan musnah pada akhirnya oleh perubahan lingkungan. Metode implementasinya yaitu mudah beradaptasi dengan cara kerja yang baru, mudah beradaptasi dengan lingkungan kerja yang baru, gigih dalam menggali informasi, memanfaatkan teknologi terkini untuk bekerja, terbuka terhadap ide-ide yang baru.
Nilai yang ketujuh yaitu atau yang terakhir kolaboratif. Di dalam kolaboratif sendiri terdapat beberapa prinsip. Yang pertama, membangun kerjasama yang sinergi. Yang kedua, memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Yang ketiga, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Yang keempat, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Berkaitan dengan definisi, kolaborasi adalah proses bekerja sama untuk menularkan gagasan atau ide dan menyelesaikan masalah secara bersama-sama menuju visi bersama. Dalam pelaksanaan tugas, kolaborasi di antara setiap aparatur mutlak harus dilaksanakan. Bersinergi dan memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi dalam pembangunan akan dapat mempercepat pencapaian suatu visi dan cita-cita. Keterbukaan dalam bekerja sama dan mencari solusi bersama akan dapat menghasilkan nilai tambah dan mempercepat mencapai tujuan bersama. Contoh implementasinya yaitu memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi dalam pekerjaan yang sedang kita kerjakan, membangun kerjasama yang sinergi. Beri lomba makan sama, mari kita jadi ASN berakhir. Sekian paparan materi agenda 2 dari saya. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman semua. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya.